terdapat B dikurang A ya. Jadi kita sebutkan dulu B itu apa aja terdapatnya angkanya 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Kemudian dikurang A, A-nya itu adalah 1, 2, 3, 4, dan 5 ya. Nah, kalau ada pengurang seperti ini, yang sama itu kita hilangkan dulu. Hilangkannya bagaimana? Jadi kita coret aja, hilangkan. Kita ganti warna. Nah, di sini ada angka 3, kita coret dulu angka 3-nya. Kemudian ada angka 4, kita coret dulu. Kemudian angka 5 kita coret dulu. Nah, kemudian bagaimana untuk yang sisanya ini? Nah, setelah dari tanda kurang, ini kan ada sisa angka 1 dan 2. Nah, angka 1 dan 2 ini tidak usah dianggap, jadi kita hilangkan saja seperti ini. Kemudian jawabannya seperti apa? Jawabannya berarti adalah angka tinggal sisanya 6, 7, dan 8. Lanjut ke bagian 8, nomor 5 ya. Ini nomor 4. Nomor 5 disebutkan A gabungan B, ada garis di atas. Apa nih maksudnya garis di atas? Berarti yang selain, yang bukan. Jadi kita kalau mengerjakan seperti ini, soal seperti ini, kita sebutkan dulu A gabungan B-nya. Jadi kita sebutkan dulu A gabungan B. Berarti A gabungan B. Kita sebutkan A-nya itu apa aja. A-nya itu adalah 1, 2, 3, 4, dan 5. Setelah itu gabungan dari B. B-nya itu angka 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Nah, setelah seperti ini, kalau gabungan apa? Gabungan artinya semua angka disebutkan saja di antara dua himpunan. Nah, ini deh. Jadi, bagaimana nih? Nah, di sini yang di sebelah kiri ada angka 1, di sebelah kanan tidak ada angka 1 kan. Jadi, kalau ada gabungan itu sebutin aja. Jadi 1, 2, 2-nya 1 kali, 3-nya ada 2 kali, 3-nya 1 kali aja disebutkannya. 4-nya ada 2 kali, tulis 1 kali aja. Terus 5-nya ada 2 kali, 5 aja. Kemudian 6, 7, dan 8. Jadi semua angka yang di sini diurutkan aja dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Nah, tapi di sini kemudian A gabungan B ada garis di atas. Artinya apa? Artinya ya bukan dari bilangan 1 sampai 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti yang bukan itu apa? Nah, di sini semestanya berapa? Semestanya itu tidak dikasih tahu. Semestanya itu adalah bilangan yang ada di A sampai B dan C. Berarti yang ada di A dan B dan C itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, kemudian 9 dan 10 ya. Nah, karena 1 sampai 8 tidak boleh ikut, kita coret. Berarti sisanya adalah tinggal angka 9 dan 10 seperti itu, teman-teman. Kita lanjut ke nomor 6 sampai 8. Saya hanya mengambil dua bagian saja. Kita hapus dulu ini penjelasan nomor 6 sampai 8 ya. Saya di sini pilih salah satu saja ya. Saya pilih nomor 7, misalnya sudah mengerjakan. Nomor 7 ini dikatakan A irisan B, kemudian gabungan dari C. Bagaimana cara mengerjakan? Berarti kita langkah pertama yang kita lakukan adalah A irisan B terlebih dahulu. Artinya yang terdapat di A angka berapa aja? 1, lupa. Yang ada di A kita berarti nomor 6 ya. Berarti angka min 3, min 2, min 3, min 2, min 1, 0, 1. Kemudian irisan dengan B. B-nya itu adalah min 2, min 1, kemudian 0, 1, dan 2. Ingat kalau ada kata irisan, cari adalah angka yang sama di antara dua himpunan.
dua himpunan, sehingga didapat angkanya itu adalah min 2, kemudian min 1, 0, dan 1 ya. Kemudian langkah selanjutnya baru kita mengerjakan A irisan B gabungan dari C. Artinya sebutkan yang ada A irisan B. Min 2, min 1, 0, 1, kemudian digabung dengan C. C-nya itu adalah min 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ingat kalau gabungan itu apa? Gabungan itu adalah sebutkan semua angka di antara dua himpunan, di antara himpunan tersebut. Sehingga didapat angka-angkanya itu adalah kita ambil yang paling kecil min 2, kemudian min 1, kemudian 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sehingga didapat jawabannya seperti ini ya teman-teman. Jadi kalau ada 0, 0 nya ada dua kali, 0 nya ada dua kali, bagaimana tuh? Tetap disebut satu kali saja, jadi tidak usah semuanya disebut. Jadi mulai dari min 2, 0, 1. Jadi jawaban yang nomor 7 adalah A. Kemudian kita lanjut nomor 8. Sama juga ya, nomor 8. A gabungan B. A gabungan B berarti kita mengerjakan A gabungan B dulu. Jadi kerjakan yang di dalam terlebih dahulu ya, yang di dalam kurungan. A gabungan B artinya A-nya itu adalah min 3, min 2, min 1, 0, 1. Kemudian digabung dengan B. Min 2, min 1, 0, 1, dan 2. Artinya kalau gabungan sebutkan semua di antara dua himpunan. Berarti min 3, min 2, min 1, 0, 1, dan 2. Kemudian dilanjutkan, langkah selanjutnya adalah A gabungan B, kemudian diiriskan dengan C. Sehingga kita sebutin yang A gabungan B dulu, min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2. Kemudian diiris dengan C. C-nya itu adalah min 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Sehingga didapat jawabannya adalah yang sama itu adalah min 1, 0, 1, dan 2. Sehingga jawabannya adalah yang A ya. Ini juga yang A. Jadi itu teman-teman. Ya. Ini salah ya. Oke, kita lanjutkan lagi dari nomor 10 sampai 13. Nah, di sini saya akan pilih nomor 12 dan 13 untuk menjelaskannya. Bagaimana cara mengerjakannya untuk nomor 12. Nah, untuk nomor 12 ini dikatakan A gabungan B irisan dari C. Bagaimana cara mengerjakannya? Langkah pertama, ingat yang di kurungan, yang tanda kurungan terlebih dahulu untuk dikerjakan A gabungan B. Nah, ini bagaimana? Ini agak berbeda cara mengerjakannya. Jadi kita pakai garis bilangan. Jadi di sini kita sebutkan dulu yang bagian A ya. A itu adalah min 5 per 2 sampai min 1. Berarti ini kita tulis bagian A. Min 5 per 2 sampai min 1. Berarti anggap aja di sini ya. Ini adalah min 5 per 2. Kemudian min 1 di sebelah kanan. Bagaimana cara mengurutinya? Ini cara mengurutkannya. Cari yang paling kecil ditaruh kiri dan paling besar ditaruh kanan. Kemudian bagaimana kita lihat, kita bisa tahu tanda arsirannya seperti itu. Karena dia X-nya ada di tengah-tengah di dalam sini, berarti arsirannya adalah ke dalam. Karena tidak ada kata atau. Jadi saling bertemu seperti ini. Nah, kemudian untuk B-nya bagaimana? Berarti kita tulis lagi di bawahnya. B. Untuk B-nya adalah dia jaraknya min 2 sampai 2. Min 5 per 2 dengan min 2 mana yang lebih kecil? Adalah min 5 per 2, sehingga min 2 ada di sebelah kanan dari min 2 ada di sebelah kanan dari min 5 per 2, sehingga di sini min 2, kemudian min 2 itu adalah di sebelah kanan dari min 1, berarti sini ya 2. Kemudian bagaimana cara mengarsir? Berarti cara mengarsir seperti ini. Nah, seperti ini. Terus bagaimana cara mendapatkan A gabungan B-nya? Nah, kita lihat karena dia A gabungan B, kalau gabungan sebutkan semua angka yang ada di yang paling batas terkecilnya dan batas terbesarnya.
ini adalah batas kecil min 5 per 2 dan batas terbesarnya adalah di 2, sehingga didapatkan A gabungan B min 5 per 2. Lihat tanda dari min 5 per 2 lebih kecil sama dengan, berarti masukkan, berarti bulatnya penuh ya teman-teman. Nah, kemudian kalau untuk yang min 2 juga bulatnya penuh, yang 2 juga penuh, sehingga X sampai ke 2 seperti itu. Kemudian dilanjutkan yang langkah selanjutnya itu adalah sudah dapat A gabungan B-nya diiris dengan C. Nah, berarti bagaimana cara mengerjakannya? Bikin garis bilangan lebih dahulu lagi. Ini min 5 per 2, ini paling kanan adalah 2. Kemudian kasih garis bilangan seperti ini ya teman-teman. Jadi kasih arsiran. Kemudian C-nya bagaimana? Ini saya tulis A gabungan B. Untuk C-nya, berarti C-nya itu adalah jaraknya, sebentar, kita pakai warna hitam lagi. C-nya di bawahnya, C-nya ini adalah 3 per 2. 3 per 2 itu berarti hampir ke 1,5 dan 6, berarti agak ke kanan lagi. Berarti ini agak jauh lagi ya teman-teman. Berarti ini kita hapus terlebih dahulu. Nah, ini kita agak tulis panjang terlebih dahulu ya. Dan ini sampai 6 ya. Berarti ini dia sebelah kanan 6, dan 3 per 2 itu kurang dari 2, berarti ada di sebelah sini 3 per 2. Kemudian bagaimana garisnya? Berarti kasih garis seperti ini ya teman-teman. Nah, kemudian dikatakan dia irisan. Kalau irisan berarti yang ada di yang sama, artinya kena kedua ruas. Jadi di mana? Oke, berarti kita ambil di sini. Batasnya ini batasnya. Sehingga didapat jawabannya itu adalah 3 per 2 adalah batas terkecil, lebih kecil karena 3 per 2 yang tidak ada sama dengan, lebih kecil dari X, dan 2-nya ada sama dengan, berarti lebih kecil sama dengan dari 2. Sehingga jawaban nomor 12 itu adalah harusnya 3 per 2 lebih kecil, tidak sampai 6 ya, tapi sampai 2 aja, karena yang kena di kedua ruas. Sehingga jawaban A gabungan B irisan dari C adalah seperti ini. Itu teman-teman. Nah, kemudian saya akan hapus terlebih dahulu ini ya. Jika ada yang kurang paham, boleh tanyakan nanti di kolom komentar. Oke. Oke. Kemudian saya akan menjelaskan nomor 13. Nah, untuk nomor 13 itu seperti ini teman-teman. 13 itu dia A irisan B irisan C. Kita kerjakan yang A irisan B terlebih dahulu ya teman-teman, sehingga didapat A nya bagaimana. A nya tadi sama seperti tadi, min 5 per 2 min 1 ya. Oke, kita kasih garis, kasih arsiran. Oke, kemudian untuk B nya min 2 sampai 2, berarti kasih garis. Min 2 ada di sebelah kiri, di sebelah kanan dari min 5 per 2, min 2 sampai 2. Ingat, kalau irisan berarti yang ada di kena kedua ruas, sehingga batasnya seperti ini ya teman-teman. Didapat batasnya min 2 dan min 1. Kita lihat berarti A irisan B itu adalah batasnya min 2, min 2 nya tidak ada sama dengan, kemudian X, kemudian min 1 nya tidak ada juga sama dengan, seperti ini. Kemudian dilanjutkan A irisan B, kemudian irisan dari C, sehingga didapat bikin min 2 min 1 seperti ini. Kemudian irisan dari C, C nya itu adalah 3 per 2, 3 per 2 ada di sebelah kanan dari min 1 sampai dia ke 6 ya. Di sini anggap aja ini C nya ya, ini A irisan B nya. Nah, sehingga seperti ini, karena tidak ada bagian yang ketemu antara atas dan bawahnya,
sehingga tidak didapatkan himpunan sama sekali. Jadi tidak ada yang ketemu. Jadi A irisan B irisan C, sehingga didapat jawabannya adalah himpunan kosong, teman-teman. Jadi kita lanjut lagi. Nah, kalau jika ada yang ditanyakan, tanyakan saja di kolom komentar, nanti saya akan bahas kembali. Betul. Nah, kemudian saya lanjut ke di nomor 16. Oke. Kemudian saya lanjutkan di nomor 15 ya. Sebelum lanjutkan kita harus tentukan dulu titik-titiknya. A sama dengan X pangkat 3 sama dengan X ya. Kemudian X pangkat 3 min X, sehingga didapat X kurung X kuadrat min 1 sama dengan 0. Ini sama dengan 0, kita bikin ya. Kemudian kita faktorkan X min 1, kemudian X plus 1 sama dengan 0, sehingga X nya didapat ada 3 macam ya. Pertama X sama dengan 0, X2 sama dengan 1, kemudian bagaimana dapat X2 sama dengan 1? Didapat dari X min 1 sama dengan 0, sehingga didapat X nya sama dengan 1, ini X2, kemudian X plus 1 sama dengan 0, berarti X3 nya adalah min 1 gitu. Untuk yang B juga sama, X kuadrat plus X min 6, sehingga didapat sama kita faktorin X plus 3 X min 2, sehingga didapat 2, berarti X sama dengan 3 dan X sama dengan 2. Kemudian yang C nya X kuadrat plus 3X plus 2 sama dengan 0, sehingga didapat faktornya X plus 2 X plus 1 sama dengan 0, sehingga didapat X sama dengan 2 dan X sama dengan 1. Nah, untuk menjawab nomor 15 saya ambil hanya ambil 1 di sini, nomor 15 saja saya ambil A irisan B gabungan dari C. Berarti A-nya adalah angkanya berapa aja? Sebutkan A-nya. Di sini A-nya adalah ada 3 macam. Jadi min 1,0,1, kemudian diiris dengan B. B-nya itu adalah min 3,2. Nah, kita kerjakan yang terlebih dahulu yang di dalam kurung gabungan dari C. C-nya itu adalah min 2 min 1 gitu. Jadi yang sama di antara dua ini antara A sama B ada yang sama tidak? Oh, tidak ada. Berarti kalau tidak ada bagaimana? Jadi ini adalah yang penuh kosong digabung dengan min 2, min 1. Karena ini disuruh sebutkan semua, berarti angka yang didapat adalah ya sudah, berarti min 2, min 1 aja. Jadi jawabannya yang B nomor 15 itu teman-teman. Min X min 20 ini ada lebih kecil sama dengan 20. Sebelum mengerjakan ini saya berikan konsep terlebih dahulu ya. Catatan untuk jika dia lebih kecil dari kalau dia lebih kecil dari 0, cara membuatnya seperti ini. Lebih kecil X sama dengan, kalau dia ada sama dengan, yang sama dengan. Untuk yang lebih besar berarti jawaban seperti ini. Lebih kecil X lebih kecil dari atau X lebih besar lebih sama dengan. Kalau dia tidak ada sama dengan, tinggal tulis saja tidak ada sama dengan ya. Jadi sesuaikan saja. Jadi kalau misalnya seperti ini X kuadrat min X min 20 lebih kecil sama dengan 0, kita faktorkan terlebih dahulu. Berarti ini didapat faktor dari 20 itu berapa? Nah, faktor dari 20 itu berarti dari angka 20 nya, berarti ini min 5 X plus 4 lebih kecil sama dengan 0, sehingga ini X min 0 min 5 sama dengan 0, X sama dengan 5, atau X plus 4 sama dengan 0, berarti X sama dengan 5.
minus 4, sehingga di mana yang paling kecil di antara dua bilang tersebut. Yang paling kecil adalah min 4 taruh di kiri, sebesar 5 taruh di kanan, kemudian angka 0 itu ada di mana? Di tengah. Berarti ini kasih benteng terlebih dahulu, kasih benteng terlebih dahulu. 0 dimasukin ke dalam X. Di mana sih masukin ke dalam X -nya? Di dalam sini. Nah, ini 0, 0 min 5, 0 tambah 4. Jadi kita masukkan aja 0 min 5, 0 tambah 4, jadinya hasilnya adalah minus 20, sehingga dapat ini minus kiri kanan plus. Karena dia lebih kecil yang diambil yang minus, jadi hasilnya seperti ini ya. Jadi jawabannya min 4 lebih kecil sama dengan dari X lebih kecil dari 5. Jadi jawabannya yang B ya teman-teman. Oke, kemudian saya lanjutkan lagi di nomor 5 ya. Saya ambil contoh nomor 5, kemudian kita hapus terlebih dahulu. Kalau untuk yang nomor 5 ini, ingat ini tinggal langsung difaktorkan aja. Jadi jika ada salah satunya x kuadrat min 4 lebih besar dari 0, sehingga berarti ini faktorkan x min 2, ini x plus 2 lebih besar dari 0. Yang pertama ini berarti x kuadrat sama dengan 0, berarti x nya sama dengan 0, atau x min 2 sama dengan 0, berarti x sama dengan 2. Yang satu lagi x plus 2 sama dengan 0, berarti x sama dengan minus 2. Berarti ada 3 bilangan. Jadi didapat untuk yang x kuadrat ini sepertinya tidak perlu ya, ini tidak perlu dikerjakan. Jadi kita ambil min 2 sama 2, min 2 dan 2, kemudian kasih benteng, kita masukkan 0, 0 itu dimasukkan ke dalam ini ya teman-teman, x min 2 x plus 2 aja. Jadi 0 min 2, 0 tambah 2, hasilnya adalah minus 4, sehingga ini minus, di kanan dia plus ya, sehingga didapat jawabannya adalah, karena dia lebih besar berarti ini plus, sehingga jawabannya adalah x lebih kecil dari min 2 atau x lebih besar dari 2, atau bisa dibilang yang A ya. Kenapa tidak ada sama dengan? Karena di sini di soal tidak ada sama dengan, seperti itu. Jadi saya hapus ya. Kemudian dilanjutkan lagi. Kemudian kita lanjutkan lagi. Saya ambil contoh nomor 7 ya teman-teman. Nomor 7 ini cukup tricky dalam mengerjakannya. Ini ada pembilang dan penyebut. Ingat kalau pembilang itu jawabannya dia tidak lebih besar dari 0. Sesuaikan saja dari soalnya. Kalau penyebut itu tidak boleh sama dengan 0 ya teman-teman. Jadi seperti ini, penyebut tidak boleh sama dengan 0, tidak boleh sama dengan 0. Jadi bagaimana cara mengerjakannya? Jadi kita langsung faktorkan saja x min 1, ini x min 2 dikuadratin, artinya jabarkan saja x min 2 per x plus 1 ya, lebih besar sama dengan 0. Nah, berarti kita ambil yang bagian pembilang dulu ya teman-teman. Pembilangnya x min 1 sama dengan 0, berarti x sama dengan 1, dan x min 2 nya ada 2 kali, 1 kali aja kita kerjain, x sama dengan 2. Nah, karena dia lebih besar, ini kita lanjutkan ya. Kita hapus dulu deh, karena ini sebenarnya tadi untuk mengerjakan nomor 8 10. Jadi didapat untuk penyebutnya, artinya apa? Penyebutnya itu x plus 1 itu tidak boleh sama dengan 0. Ini syarat, berarti x tidak boleh sama dengan min 1. Bagaimana cara mengerjakan selanjutnya? Kita bikin garis bilangan. Yang paling kecil 1 sama 2 ini adalah 1 ya teman-teman. 1, kemudian ini sebelah kanannya 2. Ini garis bilangan.
masukkan angka 0 di sebelah sini ya, 0. Masukin ke dalam fungsi yang ini nih. Jadi 0 min 1, 0 min 2, 0 min 2 per 0 plus 1 ya. Sehingga didapat berapa tuh? Minus 1, minus 4 dibagi plus 1, jadi minus 4. Ini ambil min, positif min. Jadi karena dia lebih besar ambil yang positif. Nah, kemudian untuk yang x tidak sama 1 ini bagaimana? Nah, untuk yang x tidak sama 1 ini berarti x min 1, x min 2, x min 2 ya. Nah, seharusnya jawabannya itu dia ini ya, min 1 ini batas sebenarnya, berarti tidak bisa diambil ya berarti ya. Jadi jawabannya harusnya 1 lebih kecil sama dengan dari x, lebih kecil sama dengan dari 2. Seperti itu teman-teman, tidak ada jawabannya. Oke, kita lanjut lagi nomor 8 selanjutnya. Nomor 8 ini adalah untuk yang lebih kecil teman-teman. Jadi kalau nomor 8 ada nilai mutlak ini. Nilai mutlak bagaimana? 2x min 1 lebih kecil dari sama dengan min 1 ya. 1 ya. Kalau untuk lebih kecil jangan lupa titik-titik lebih kecil sama dengan titik x, tergantung sih ini dan ini soalnya. Konsepnya seperti ini ya dapatnya. Ini soal mutlaknya, mutlak, kemudian lebih kecil dari titik. Kemudian karena di sini dia adalah ini untuk konsep lebih kecil. Nah, jadi yang taruh di kanan itu siapa, yang taruh di kiri itu siapa, kan gitu ya pasti bertanya teman-teman. Jadi yang paling kecil yang taruh di kiri itu adalah yang kebalik minus ya. Jadi kalau dia 1 berarti kebalikannya minus 1, ini 1. Kemudian soal itu bagaimana? Soalnya berarti yang di dalam mutlak. Berarti 2x min 1 lebih kecil dari sama dengan 1. Kemudian hilangkan min 1 yang di sini. Bagaimana cara menghilangkan? Berarti kita tambah 1 semua ruas. Jadi min 1 tambah 1 lebih kecil sama dengan 2x min 1 tambah 1, kemudian 1 tambah 1, atau bisa dibilang 0. Ini 2x, kemudian 2. Kemudian kita bagi 2 teman-teman, sehingga didapat jadinya 0 lebih kecil dari x lebih kecil dari sama dengan 1. Atau bisa dibilang jawabannya yang B teman-teman ya. Kemudian kita lanjut nomor 9. Nah, nomor 9 ini adalah konsep yang lebih besar. Kalau lebih besar bagaimana cara mengerjakannya? Berarti 3x min 2 lebih besar dari 4. Konsepnya seperti ini teman-teman, lebih kecil. Nah, tapi di sini kenapa tidak ada sama dengan? Karena di soal tidak ada sama dengan. Atau titik-titik lebih besar dari titik. Ini adalah soal mutlaknya sebelah kiri, soal mutlak. Ini yang sebelah kanannya, ini soal mutlaknya juga sebelah mutlak. Maksudnya bagaimana? Jadi soal mutlaknya itu 3x min 2, tulis 3x min 2 lebih kecil. Kebalikan dari yang sebelah kiri itu adalah yang minus. Jadi kebalikan dari 4 adalah minus 4, atau yang sebelah kanannya berarti 3x min 2 lebih besar dari 4. Jadi teman-teman, kita pindah ruas 3x min 4 tambah 2, atau 3x lebih besar dari 4 tambah 2 ya. Jadi pindah ruas saja min 2 ini, kemudian ini juga pindah ruas jadi plus ya. Jadi ini 3x lebih kecil dari min 2, atau 3x lebih besar dari 6. Atau kita pindah ruas x min 2 per 3 lebih kecil, atau x lebih besar dari 2. Mana jawabannya? Jawabannya adalah yang A ya teman-teman. Nah, lebih seru jika kalau kedua-duanya mutlak. Kalau kedua-duanya mutlak ini lebih oke dan mengerjakannya. Kenapa? Kalau dua-duanya mutlak tinggal kuadratkan aja kiri kanan. Nah, dua-duanya mutlak kuadratkan dua ruas, kuadratkan dua ruas, kuadratkan kedua ruas. Jadi x min 1 jika dikuadratkan bagaimana? X min 1 dikuadratkan berarti kali pangkat teman-teman, x dipangkatkan 2 aja, jadi x kuadrat, kemudian 2 dikali x, 2x dikali min 1, jadi min 2x min 1 dikuadratkan adalah plus 1 lebih besar dari x kuadrat gitu. Kita coret
karena sama-sama x kuadrat ya, min 2x pindah ruas plus satunya ke kanan jadi min 1. Atau ini bagi Pak, ini adalah minus 2 x nya kita bagi minus dulu, jadi dibagi minus kali minus, sorry teman-teman, kita kali minus dulu terlebih dahulu ya, kali minus dan bagi kali minus, jadi dapat 2x, dia berubah tanda, kalau dia tadinya lebih besar jadi 2 lebih kecil dari x1, kemudian x lebih kecil dari setengah, atau bisa dibilang ini adalah matriks, seperti itu teman-teman ya. Jika ada yang kurang dipahami boleh ditanyakan. Ya paling itu aja dari saya teman-teman, kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.